Kita yang masih muda mungkin merupakan orang yang paling sulit dalam mengontrol uang. Karena kita belum memiliki tanggungan yang banyak dan besar, dan kita juga masih banyak keinginan-keinginan yang tentu saja membuat kita lebih boros daripada sebelumnya. Kita yang muda bahkan cenderung untuk selalu berbelanja secara impulsif. Saat kita melihat sesuatu yang menarik, kita biasanya tidak berpikir panjang untuk membeli sesuatu tersebut. Maka dari itu memang sangat penting untuk menjadi orang yang lebih terkontrol dalam aspek finansial untuk bisa membuat kita menjadi orang yang lebih kaya daripada sebelumnya. Namun sebelum kita mengarah ke kekayaan, mari kita membahas terkait kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan oleh kita yang masih muda dan tentu saja harus kita hindari. Maka dari itu di sini saya sudah mengumpulkan 10 kesalahan finansial yang harus kamu hindari saat muda. Yang paling tidak, kalau kamu terapkan akan memperbesar kemungkinan kamu untuk memiliki lebih banyak uang daripada sebelumnya. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kesalahan yang pertama, yaitu tidak membuat anggaran. Anak muda biasanya tidak membuat anggaran. Kita yang masih muda cenderung untuk bekerja dan berbelanja secara serampangan. Padahal anggaran bulanan itu sangatlah penting untuk bisa meminimalisir pengeluaran yang tidak penting yang kita biasa lakukan. Apalagi bagi kita yang masih muda yang cenderung untuk sangat impulsif dalam mengeluarkan uang. Maka dari itu buatlah anggaran bulanan kamu. Karena dengan adanya anggaran bulanan, kamu bisa memperlebar jarak antara pengeluaran dan pemasukan. Dengan kata lain, kamu akan memiliki lebih banyak uang setiap bulannya daripada sebelumnya. Entah untuk kamu tabung atau untuk kamu investasikan ke depannya. Kemudian kesalahan finansial yang harus kamu hindari saat muda yang kedua adalah hidup di luar kemampuan. Kita yang masih muda biasanya dipenuhi oleh keinginan-keinginan, ego yang tinggi, dan juga gengsi yang sangat tinggi. Yang mana membuat kita cenderung untuk memiliki gaya hidup yang terlalu tinggi, yang sebenarnya tidak cocok untuk kondisi ekonomi yang kita miliki. Ini adalah hal yang cukup fatal karena kalau kita terlalu hidup di atas kemampuan kita hanya akan cenderung untuk membuang-buang uang yang kita miliki. Karena setiap uang yang kita dapatkan dari pekerjaan kita akan habis dan bahkan kita bisa sampai berhutang hanya untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup yang terlalu tinggi ini. Yang padahal kita yang masih muda masih memiliki banyak sekali energi dan kesehatan yang baik. Yang mana kalau kita manfaatkan untuk mendapatkan uang yang banyak, kita berpeluang sangat besar. Namun ini juga dibarengi dengan ego dan gengsi yang tinggi yang mana membuat kita malah mengeluarkan uang lebih banyak daripada yang kita hasilkan. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah tidak membuat dana darurat. Dana darurat ini adalah hal yang sangat penting dan sangat sedikit anak muda yang benar-benar mempedulikan dana darurat. Karena kita yang masih muda beranggapan bahwa umur kita masih panjang. Kita yang masih muda beranggapan bahwa kita masih sehat dan tidak membutuhkan dana darurat karena kita bisa mengontrol semuanya. Yang padahal kita tidak pernah bisa membaca masa depan tentang apa yang mungkin terjadi kepada diri kita suatu hari nanti yang harus mengeluarkan uang lebih banyak daripada biasanya. Dan disitulah fungsi dari dana darurat, di mana dengan adanya dana darurat kita bisa menjadi orang yang lebih bersiap kalau ada situasi-situasi yang membuat kita harus mengeluarkan uang lebih banyak daripada sebelumnya. Misalnya, kita tiba-tiba di PHK dari pekerjaan, kita tiba-tiba mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan yang harus mengeluarkan banyak uang. Semua itu hanya bisa kita tanggulangi dengan adanya dana darurat. Maka buatlah dana darurat kamu agar kamu bisa menjadi orang yang lebih fleksibel jika kamu mendapatkan sebuah masalah. Kemudian kesalahan yang keempat adalah tidak mulai berinvestasi. Anak muda memang seharusnya sudah mulai untuk berinvestasi. Dan saran saya, kalau kamu ingin berinvestasi mumpung kamu masih muda, mulailah untuk mencoba untuk berinvestasi di bidang saham. Ada banyak sekali tempat di luar sana yang bisa mengajarkan kamu bagaimana cara untuk berinvestasi di bidang saham. Namun, kalau kamu merasa bahwa kamu tidak begitu siap terhadap resiko yang terlalu besar, kamu bisa mencoba untuk berinvestasi di reksadana. Karena dengan begitu, kamu tidak perlu repot-repot untuk belajar tentang saham secara mendalam. Karena manajer investasilah yang akan mengelola uang kamu untuk diinvestasikan pada saham-saham atau tempat-tempat tertentu. Namun sayangnya tidak
sedikit dari kita yang masih muda yang abai dan lalai terhadap investasi ini. Yang padahal kalau kita mulai untuk berinvestasi sejak dini, kita memiliki peluang yang sangat besar untuk paham tentang pasar, tentang cara untuk mendapatkan uang yang lebih besar dari passive income seperti investasi di masa depan. Karena kalau kita mulai untuk investasi di usia muda, tentu saja kita akan memiliki lebih banyak waktu untuk menambah nilai uang yang kita investasikan. Begitupun nilai ilmu yang kita dapatkan. Karena kita pasti akan mengalami banyak sekali kendala dan masalah seiring berjalannya waktu yang bisa menjadi pelajaran bagi kita di masa depan. Namun bagi kamu yang memang masih muda, tapi kamu adalah orang yang sedikit tradisional mungkin, atau kamu tinggal di daerah-daerah yang termasuk sedikit pelosok, dan kamu tidak terlalu ingin ribet tentang urusan-urusan online untuk berinvestasi. Kamu bisa mencoba untuk beternak dan menerapkan berbagai jenis investasi yang bisa diterapkan di daerah-daerah. Karena dengan begitu, kamu juga akan tetap mendapatkan pelajaran-pelajaran tentang investasi offline yang bisa langsung kamu terapkan. Kemudian kesalahan yang kelima adalah hutang kartu kredit yang tidak terkendali. Ini muncul dari ego dan gengsi yang tinggi tadi. Karena kalau kita tidak memiliki ego yang tinggi, atau kalau kita mampu untuk mengontrol gengsi kita pasti akan cenderung untuk berhemat dalam berbelanja. Dan orang yang masih muda yang mampu untuk berhemat dalam berbelanja atau mengeluarkan uang secara impulsif dan sembarangan hanyalah mereka yang masih muda yang memiliki kontrol diri yang sangat tinggi. Dan kebiasaan kita untuk berbelanja impulsif inilah yang membuat kadang kita menggunakan kartu kredit secara berlebihan. Yang mana padahal kartu kredit ini adalah sebuah hutang yang kita gunakan setiap hari dalam berbelanja, di mana kita harus membayarkan hutang ini. Dan apalagi setiap kartu kredit pasti menyediakan bunga sendiri yang harus kita bayarkan. Dan sayangnya kita yang masih muda sulit untuk mengontrol semua itu, sehingga kita menggunakan kartu kredit terlalu berlebihan, yang mana membuat bunga yang kita harus bayarkan terhadap kartu kredit itu membengkak dan menjadi sangat tinggi. Dan juga hutang kita dalam kartu kredit itu menjadi sangat banyak sampai kita kewalahan sendiri untuk membayarkannya. Kemudian kesalahan finansial yang harus kamu hindari saat muda yang keenam adalah tidak merencanakan pensiun. Siapa sih anak muda yang merencanakan pensiun gitu? Hampir semua dari kita berpikir bahwa kita yang masih muda masih memiliki banyak sekali waktu, sampai kita tidak pernah memikirkan masa depan yang terlalu jauh. Sampai kita harus membuat atau menyiapkan dana pensiun. Namun sayangnya ini adalah kesalahan yang cukup fatal. Itu karena kesalahan ini akan membuat kita menjadi orang yang miskin saat kita sudah tua nanti. Yang padahal saat kita masih muda, kita harus sudah berpikir tentang dana pensiun. Walaupun kita hanya menyisihkan sedikit dari gaji bulanan kita, tapi nanti lama-lama uang yang sedikit tersebut pasti akan menjadi banyak seiring berjalannya waktu. Apalagi kita hanya akan membutuhkan dana pensiun ini nanti saat kita sudah tua. Bayangkan jika kamu nanti saat sudah tua tidak memiliki uang sama sekali, dan kamu harus tetap bekerja seperti banyak orang di luar sana. Walaupun sudah renta, mereka tetap bekerja karena memang tidak memiliki uang sama sekali. Dan inilah yang harus kita hindari. Karena dengan begitu kita bisa menjadi orang yang lebih tenang, sejahtera, dan lebih bahagia tanpa harus bekerja keras di usia kita yang tua nanti. Kemudian kesalahan yang ketujuh adalah kurang pendidikan finansial. Kita yang masih muda sebenarnya harus sangat-sangat banyak belajar tentang keuangan, tentang bagaimana kita mengelola keuangan kita dari mendapatkan uang yang lebih banyak daripada sebelumnya, menyimpannya dengan lebih baik, sampai menginvestasikannya di tempat-tempat yang relevan dan cocok untuk diri kita. Itu karena tanpa adanya ilmu finansial yang baik, kita akan menjadi orang yang serampangan dalam bekerja, serampangan dalam menyimpan uang, dan serampangan dalam menggunakan uang yang kita miliki. Yang mana akan membuat kita menjadi orang yang sangat berpeluang untuk menjadi orang miskin di masa depan. Maka dari itu sudah sangat harus dan wajib bagi kita yang masih muda untuk belajar lebih banyak, bukan hanya tentang bagaimana cara untuk mendapatkan uang lebih banyak,
tapi untuk mengelola uang dengan lebih maksimal dan bagaimana berinvestasi dengan lebih bijaksana. Karena tanpa adanya seluruh konsep pemahaman keuangan secara utuh, kita tidak akan mampu untuk menjadi orang yang lebih kaya di masa depan. Dan sayangnya tidak banyak dari kita yang masih muda yang peduli dan ingin atau mau belajar tentang pendidikan finansial ini. Yang mana tentu saja ini menjadi sebuah kesalahan yang cukup fatal bagi kita yang masih muda. Maka dari itu mulai dari sekarang, marilah kita belajar lebih banyak tentang investasi, menabung, berhemat, dan semua aspek penting terkait keuangan. Kemudian kesalahan yang ke-8 adalah mengabaikan asuransi. Asuransi adalah hal yang sangat penting, karena asuransi berarti kamu akan memperkecil pengeluaran kamu suatu saat jika kamu memiliki kendala dalam kesehatan atau kejiwaan. Apalagi kita yang masih muda, kita masih memiliki banyak sekali waktu untuk mengeksplor dan mencoba hal-hal baru. Tentu saja terkait perkembangan kita untuk menjadi lebih baik. Maka dari itu dalam proses-proses tersebut pasti kita akan mengalami hal-hal yang tidak kita ketahui sebelumnya. Misalnya, kita mengalami kecelakaan, kita mengalami amit-amit mengalami penyakit-penyakit yang tidak terduga. Karena kita memang adalah orang yang terlalu bebas dengan semua kemungkinan dan resiko yang berani kita tanggung. Karena memang dengan adanya resiko dan berani mengambil resiko, kita bisa menjadi orang yang lebih berpeluang untuk sukses. Tapi resiko ini jugalah yang memungkinkan kita untuk mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan disinilah manfaat dari asuransi, yang saya yakin di bawah 50% anak muda di Indonesia peduli tentang asuransi kesehatan dan asuransi jiwa yang mereka miliki. Karena kita yang masih muda memang masih terjebak pada hiburan-hiburan, pada hal-hal yang kita inginkan, bukan hal-hal yang kita butuhkan. Kemudian kesalahan yang ke-9 adalah mengabaikan peluang untuk menambah penghasilan. Kita yang masih muda mungkin sudah bukan waktunya lagi untuk bersantai-santai dan menikmati waktu terlalu banyak. Kita memang memiliki banyak waktu, tapi kalau kita tidak memanfaatkan semua peluang yang kita dapatkan, kita akan merugi dan menjadi orang yang cukup menyesal di masa depan. Maka dari itu manfaatkanlah waktu kamu untuk mendapatkan penghasilan dan ilmu lebih banyak daripada biasanya. Karena memang semakin banyak penghasilan yang kita dapatkan di usia muda, kita akan menjadi berpeluang sangat besar untuk menjadi sangat kaya di masa depan. Namun mungkin kamu akan berkata bahwa kamu sudah mendapatkan pekerjaan yang tetap, sehingga kamu mendapatkan penghasilan yang tetap setiap bulannya. Namun saya yakin masih banyak waktu yang kamu miliki di sela-sela pekerjaan tersebut. Dan jangan sampai kamu membuang-buang peluang kalau kamu memiliki sebuah peluang untuk menambah penghasilan dengan memanfaatkan waktu-waktu luang tersebut. Dan kalaupun kamu tidak ingin menggunakan waktu luang tersebut untuk menyiksa diri, mungkin kamu bilang, atau untuk menambah pekerjaan lain, paling tidak gunakanlah dan manfaatkanlah waktu-waktu luang tersebut untuk belajar tentang berbagai hal, termasuk tentang keuangan. Karena itu berarti kamu memanfaatkan waktu yang kamu miliki dengan sangat maksimal, yang tentu saja akan membuat kamu menjadi lebih produktif nanti di masa depan. Karena mau bagaimanapun, semakin banyaknya ilmu yang kita dapatkan, semakin besar pula peluang kita untuk menghasilkan lebih banyak uang. Kemudian yang terakhir atau yang ke-10 adalah menghabiskan uang untuk gaya hidup. Siapa di antara kita di sini yang menghasilkan sedikit uang per bulannya, tapi kita selalu ingin mengupdate smartphone setiap tahunnya? Siapa di sini di antara kita yang selalu ingin membeli barang-barang mewah hanya untuk terlihat keren dan mengikuti gaya hidup kita di dalam lingkungan yang kita miliki? Saya yakin tidak sedikit dari kita yang akan mengiyakan hal tersebut. Karena memang kebanyakan dari kita selalu ingin menjadi orang yang keren, hebat. Apalagi bagi kita yang masih muda, kita selalu ingin terlihat modern di antara teman-teman kita, sehingga kita selalu ingin melampaui apa yang digunakan oleh teman kita, atau paling tidak mengikuti. Kalau lingkungan kita menggunakan smartphone merek tertentu, kita pasti ingin mengupdate smartphone kita dengan merek tersebut, yang padahal harga dari smartphone tersebut adalah harga 1 tahun gaji kita, yang mana sangat tidak worth it gitu.
Apalagi kita akan selalu menginginkan update smartphone kita setiap tahunnya, karena smartphone biasanya keluar 1 tahun sekali. Dan inilah yang membuat kita menjadi miskin, yang padahal kita yang masih muda seharusnya memanfaatkan waktu kita dengan maksimal untuk menabung dan berinvestasi, sehingga kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan untuk kematangan finansial di masa depan, atau untuk menjadi orang kaya lah secara gamblangnya. Mungkin itu dulu untuk video program diri kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu dan kita semua. Sekian, wassalam.